Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah. Pada malam kini masuk kepada ayat ke-97. Ayat 97 surat Al-Baqarah, surat yang kedua, halaman 15. Halaman 15 surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Sampai di situ. Ayat yang lalu sekedar untuk mengingatkan kita bahwa di antara manusia-manusia atau kelompok manusia yang paling serakah, paling tamak, dan paling ambisi dengan hidup dan berbagai macam kesenangan duniawi adalah kelompok atau golongan tokoh-tokoh daripada Yahudi. Begitu serakah dan begitu tamaknya mereka dengan kesenangan duniawi sampai mereka berani menukar, mengganti, merubah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi mereka, itu kitab Taurat. Bahkan ada nabi-nabi yang mereka dustakan dan ada pula yang mereka bunuh. Dan mereka mengaku sebagai orang-orang terpilih, orang-orang yang utama, yang pantas, yang patut mendapat surga, dan yang masuk surga itu adalah mereka saja. Tapi ketika dikatakan mereka untuk masuk surga terus mati, maka matilah. Pilihlah kematian daripada hidup. Nyata mereka orang yang serakah dengan keduniawian. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat 97. Qul, katakan ya Muhammad, man kana, siapa yang atau barang siapa yang kana adalah dia itu aduwan, musuh, li Jibril, bagi malaikat Jibril, fa innahu, maka innahu sesungguhnya dia Jibril itu nazzalahu, dia menurunkannya, itu menurunkannya Al-Quran ala qalbika, atas atau ke dalam hatimu ya Muhammad, biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan, dalam keadaan membenarkan, lima baina yadayh, apa saja kitab-kitab yang telah terdahulu, wa hudaw wa busyra, dan menjadi petunjuk serta busyra, berita gembira, lil mu'minin, bagi orang beriman. Mari kita pahami ayat ke-97 dulu. Menurut hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ibnu Abbas berkata, pernah datang sekelompok tokoh-tokoh Yahudi yang ada di Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menanyakan tentang 5 hal dengan janji kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu dan bisa menjawab 5 hal mereka akan beriman dan percaya kepada Nabi dan mereka akui Muhammad ko Nabi. Kalau tidak, jadi pensyarat. Seakan-akan mereka mentes, menguji apakah Muhammad ko Nabi atau tidak. Kata mereka, jika engkau mampu menjawab yang 5 ini Muhammad, kami akan berbayat, berjanji setia kepadamu untuk patuh, taat dan beriman. Yang pertama, ringkas, coba engkau sebutkan tanda seorang Nabi. Sebab setiap Nabi ada punya tanda. Kata Nabi menjawab, Nabi itu matanya tidur, tapi hatinya tidak pernah tidur. Jawaban mereka, benar engkau, benar. Yang kedua tanya mereka, kenapa seorang wanita bisa melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki? Jawaban Nabi, bila bertemu dan menyatu air mani laki-laki dan perempuan, lalu apabila air mani laki-laki itu mengalahkan air mani perempuan, lahirlah anak laki-laki. Jika air mani perempuan yang dominir, yang menguasai dan mengalahkan air mani laki-laki, maka lahirlah anak perempuan. Kata mereka, benar engkau. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan ketiga, apa yang diharamkan oleh Israel? Itu Nabi Yakub atas dirinya. Gelar Nabi Yakub kan Israel. Apa yang diharamkan oleh Israel akan dirinya? Jawaban Nabi, dia mengharamkan unta untuk dirinya. Karena Nabi Yakub atau gelar Israel itu adalah berpenyakit encok, maka dia haramkan unta. Benar engkau? Lalu keempat, tanyanya tentang guru. Bagaimana guru? Jawaban Nabi, guru itu adalah sabetan malaikat, sabetan api malaikat, lalu mengarahkan awan ke tempat yang Allah perintahkan. Dan itulah suaranya, suara guru, suara sabetan malaikat. Benar engkau? Tinggal satu lagi. Berarti Nabi menjawab 4. Yang kelima, setiap Nabi mendapat wahyu, dan siapapun yang Allah angkat jadi Nabi dan Rasul pasti menerima wahyu, dan pasti ada malaikat yang membawa wahyu, yang menyampaikan wahyu itu. Nah sekarang, siapa temanmu yang menyampaikan wahyu Allah kepadamu? Jawaban Nabi, Jibril. Kenapa Jibril? Jibril itu musuh kami. Musuh kami kaum Yahudi adalah Jibril. Karena Jibril datang mengancam kami, membawa azab dan sisa. Anda yang kau bilang tadi itu Mikail, karena Mikail membawa rahmat, menumbuhkan tanaman, kami percaya, kami beriman kepadamu.
Tapi karena jawapan engkau Jibril, kami tidak jadi beriman. Kau elahnya. Turun ayat. Kul. Nampaknya kambing kepala panjang janggutnya. Kalau lain tak tu banyak sih. Sabui elnya elah. Hampir-hampir bisa Nabi menjawab semua. Dicarinya nanti licik. Maka oleh sebab itu kata mereka, Jibril musuh kami, musuh Yahudi. Karena dia datang mengancam, membawa azab dan petaka. Andaikan engkau bilang Mikail rahmat dan seterusnya, kami beriman kepadamu. Nak jadi kami beriman. Olok-oloknya perangnya Yahudi. Kul ayat 97. Kul, katakan ya Muhammad kepada orang-orang Yahudi yang seperti ini dan kepada siapa saja yang bermain-main dan berolok-olok. Kul, katakan. Man kana aduwan li Jibril. Siapa yang atau barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, itu malaikat Jibril, malaikat yang Allah percaya dan yang Allah tugaskan untuk menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul-rasul dan tugas-tugas lain. Maka bernamalah Jibril itu Ruhul Amin, ruh yang mendapat kepercayaan. Jibril termasuk tokoh-tokoh malaikat. Katakanlah kepada orang-orang yang seperti ini, man kana aduwan, barang siapa yang dia adalah menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu nazzala, dia menurunkannya. Nazala, menurunkannya. Nya Al-Quran. Nazala, menurunkannya Al-Quran ini ala qalbika, atas hatimu atau ke dalam hatimu ya Muhammad, biiznillah, atas perintah Allah. Catatannya, tidak satu pun malaikat yang jumlahnya tidak terhitung, banyak sekali, melakukan sesuatu pun dan apapun yang dilakukannya tanpa diperintah. Malaikat adalah makhluk taat, la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah mendurhakai, menentang atas apa saja yang diperintah kepada mereka. Itulah malaikat. Dan malaikat tidak akan mengerjakan sesuatu kalau tidak diperintah, kalau tidak izin dan tidak mendapat restu. Termasuk Jibril. Jibril turun, Jibril datang, Jibril membawa wahyu. Itu atas perintah Allah. Karena Jibril adalah petugas. Dia turun bukan atas kehendaknya, dia datang bukan atas kehendaknya. Dia melakukan sesuatu bukan atas keinginan, tapi atas perintah yang memerintah. Nazzalahu, dia nazala, datang dan menurunkan Alkitab Al-Quran itu ke dalam hatimu ya Muhammad, biiznillah, atas izin, restu dan perintah Allah, bukan kehendak dan bukan kemauannya sendiri. Kenapa begitu? Yahudi juga pada perangai. Mereka musuh Jibril. Di samping yang tadi, Jibril itu kenapa menurunkan wahyu kepadamu? Salah alamat. Salah. Mestinya Jibril itu datang kepada kami, kepada tokoh-tokoh Yahudi atau Asia di antara kami. Untuk itu Jibril
lawan kami, musuh balik kami. Ado-ado saya yang dibaca. Enggak. Dia turun menyampaikan wahyu ke dalam hatimu ya Muhammad biiznillah, atas perintah Allah, izin Allah, bukan kemauan dan kehendaknya sendiri. Jibril hanyalah petugas. Jibril adalah rasul daripada kalangan malaikat. Nabi Muhammad rasul dari kalangan manusia. Tugasnya sama-sama menyampaikan wahyu. Jibril menyampaikan wahyu kepada rasul, kepada nabi. Rasul atau nabi menyampaikan wahyu kepada manusia. Kedua-duanya rasul. Jibril rasul daripada Allah, utusan kepada nabi-nabi. Nabi-nabi adalah rasul yang juga akan menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia, termasuk yang kita baca sekarang. Dua rasul, kalangan malaikat dan kalangan manusia. Kedua-duanya Allah yang pilih. Baik Jibril, Allah yang angkat. Allah yang pilih, Allah yang perintah, Allah yang tugaskan. Baik Nabi Muhammad, Allah yang pilih, Allah yang angkat. Allah pilih sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan kebijakan Allah. Itu yang tidak ketujuh di Yahudi. Mereka maunya yang dipilih oleh Allah jadi nabi. Lebih-lebih rasul terakhir adalah kalangan mereka, tokoh-tokoh mereka. Ketika Allah angkat nabi, rasul selain daripada golongan mereka tidak terima. Tidak terima. Mereka bantah, mereka debat. Wallahu yu'ti fadlahu ala ma yasha. Padahal Allah akan menganugerahkan karunia-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Yahudi atau siapapun tidak ada secuil pun. Tidak ada secuil pun punya saham yang berhak pula mengatur, mengendalikan kepada siapa Allah pantas memberikan karunia-Nya. Alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Agar mereka tahu bahwa mereka tidak sedikit pun punya kuasa, punya wewenang untuk mengatur-ngatur pula, dan perlu pula Allah musyawarah dengan mereka kepada siapa mestinya diserahkan karunia-Nya berupa nabi dan rasul. Ini yang menyebabkan mereka sombong dan dengki, yang menyebabkan mereka menolak Jibril, dimusuhi mereka karena Jibril menyampaikan wahyu kepada selain mereka. Padahal Jibril itu nazzalahu ala qalbika biiznillah, musaddiqan, membenarkan, musaddiqan, membenarkan, dalam keadaan membenarkan lima baina yadai, apa-apa saja yang di hadapan kitab Al-Quran, apa-apa yang telah terdahulu, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu kitab-kitab sebelum Al-Quran? Dibenarkan oleh Al-Quran, tidak ada bantah, tidak ada debat. Bahkan Al-Quran melengkapi, menyempurnakan. Musaddiqan, membenarkan kitab Taurat yang ada di tangan orang Yahudi, bahkan meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan oleh kelompok Yahudi. Namanya musaddiqan. Lima baina yadi. Yang kedua, wahudan. Hudan menjadi petunjuk. Dan inilah inti Al-Quran diturunkan, hudan. Menjadi petunjuk yang sempurna, petunjuk ke jalan yang lurus, buat keselamatan hidup manusia dunia dan akhir. Hudan. Bahkan tujuan utama kitab Al-Quran diturunkan untuk itu. Zalikal kitabu
la raiba fihi hudan lil muttaqin. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Hudan linnas. Orang yang hanya membaca-baca saja tapi tidak mau tahu untuk mengetahui hudannya, belum sampai kepada tujuan. Orang yang hanya membaca-baca saja, walaupun sudah sekian kali tamat, tapi tidak ada kemauan keinginannya untuk memahami, mempelajari, mentadaburi isinya, dia belum sampai kepada tujuan. Karena tujuan Al-Quran diturunkan untuk hudan. Membaca, mentilawahkannya, atau termasuk menghafalnya, kalau hanya mentok sampai di situ, dia belum sampai kepada tujuan apa Al-Quran diturunkan. Karena jadi hudan. Hudan petunjuk itu harus dipelajari, dipahami. Orang yang tidak pernah mau memahaminya, apa petunjuknya, apa bimbingannya, apa arahnya, apa tuntunannya, belum sampai kepada tujuan Al-Quran. Dia masih asik di sarana, Tiba di orang berkendaraannya masih asik mengilu oto, marawat oto, menjaga oto, membersihkan oto. Tapi alulai oto itu dipakainya untuk mengantarkannya ke alamat. Tiba di goes, tiok sebentar malap sepeda sing kerajonya. Orang sampai ke sini nyoba malap sepeda itu. Bukan merendahkan, bukan mematahkan semangat untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, enggak. Cuma jelas-jelas saja dia belum sampai kepada hudannya. Mestinya tidak boleh berhenti sampai di situ. Baca, pelajari, pahami. Kemudian dapat kita petunjuknya, amalkan lalu sebarkan. Hudan, karena dia hudan. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan. Sebagai petunjuk yang sempurna, yang akan mengantarkan orang dalam kehidupan dunia ini kepada kebahagiaan dunia dan akhiratnya, yang akan membimbing, yang akan menuntun orang-orang ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Wa busyra, juga sekaligus busyra. Busyra sebagai bisyarah, kabar gembira, berita gembira. Bagi siapa? Bagi orang mukmin. Apa gembiranya? Siapa yang mengamalkan Al-Quran ini, melaksanakan petunjuk-petunjuknya, maka dikasih kabar gembira untuknya. Apa kabar gembiranya? Surga. Basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat. Beri kabar gembira orang-orang beriman dan orang beramal saleh. Amal saleh itu apa? Amal saleh adalah orang yang mengamalkan, melaksanakan isi hudan ini. Apapun amalan orang, kalau tidak sesuai dengan hudan ini, tidak amal saleh, amal salah. Jadi busyra, Al-Quran ini sebagai busyra, kabar gembira dan berita gembira kepada orang-orang mukmin yang mengamalkan hudan, melaksanakan hudan itu. Kabar gembiranya untuk mereka surga, jannat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan seterusnya. 3 di sini disebutkan. Yang pertama, membenarkan kitab terdahulu, bukan membantah, bukan menyalahkan, bukan mendebat, membenarkan, bahkan meluruskan kembali
apa yang telah disimpangkan, diselewengkan oleh para Yahudi itu. Yang kedua, Yahudan. Yang ketiga, Bushra. Nah, dari ayat yang ke-97 kau dapat kita pahami. Pertama, alasan. Nama saya alasan. Dan itulah kakobeh. Kakobeh. Lah menjadi tabiat, menjadi kebiasaan Yahudi mencari alasan. Walaupun mereka sebenarnya mengakui bahwa Nabi Muhammad itu Rasul. Karena sesuai dengan kaji kita lampau, mereka membaca kitab Taurat. Dalam Taurat itu disebutkan sifat-sifat, ciri-ciri Nabi akhir zaman. Bahkan mereka memohon agar disegerakan diutus, diangkat Nabi akhir zaman itu oleh Allah. Itu permintaan mereka. Jadi intinya mereka sebenarnya memahami betul bahwa Nabi Muhammad itu Rasul. Karena mereka membaca kitab Taurat. Di kitab Taurat dijelaskan ciri-ciri sifat-sifat Nabi akhir zaman. Dan mereka harap ternyata ketika Allah mengangkat siapa yang Dia kehendaki, rupanya kehendak Allah mengangkat orang yang selain daripada kelompok mereka. Tidak terima mereka. Maka mereka carilah segudang alasan, mengelak, menghindar untuk mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Adu-adu sehelaknya. Sekian banyak tes-tes yang mereka teskan kepada Nabi. Salah satu tesnya seorang perempuan Yahudi yang pernah merancuni Nabi. Nabi itu kan suka pau kambing. Diracuni pau kambing. Ketika terjadi perang Khaybar. Lalu Nabi capek dia tahu oleh Jibril bahasa kambing tu pakai racun. Cuma ada sahabat yang tak makan. Kemudian dipanggil wanita Yahudi. Tanya. Kalau bahasa awaknya, bagaimana engkau racuni ambo, kata Nabi Muhammad. Dua Muhammad. Kalau memang engkau Rasul, engkau akan selamat. Kalau Rasul, engkau akan selamat. Tapi kalau engkau Rasul, matilah. Kalau tidak Rasul, engkau mati. Selamat kami. Jadi ngetes Nabi Muhammad. Cuma setelah mereka tes-tes seperti itu, beriman tak je beriman? Percaya tak percaya? Itu namanya kakobeh. Orang kalau tidak, banyak alasannya, banyak sabuknya. Itu kecewa cekoh. Kambing keparak panjang jangguiknya. Orang kalau enggak, banyak sabuknya. Adu-adu main sabuknya. Nah, bagaimana Nabi ini syaratnya sambung lah. Kabar iman saya banyak syarat. Satu tu. Memusuhi Jibril berarti memusuhi yang menurunkan. Memusuhi Jibril berarti memusuhi, menentang kepada yang menyuruhnya.
kepada yang memerintahnya untuk menyampaikan wahyu. Juga memusuhi wahyu itu sendiri, dan juga memusuhi kepada siapa wahyu diturunkan. Berarti dah sekian rukun iman yang dibantah oleh Yahudi. Memusuhi Allah yang merintah Jibril, memusuhi Jibril. Berarti rukun iman yang kedua, malaikat. Memusuhi kitab yang diturunkan, memusuhi Nabi yang dipilih. 4 dimusuhi. Sampai rukun iman yang dilanggar oleh Yahudi. Memusuhi Allah, karena Allah yang menyuruh Jibril. Memusuhi Jibril yang Allah tugaskan. Memusuhi wahyu yang diturunkan. Memusuhi Nabi Ampe. Salah satu rukun iman itu apabila diingkari, sekali limo kana manamnya kanai. Rukun iman kan 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar baik, qadar buruk. Salah satu kita ingkari, kita tolak, karena yang satu Allah, duduk satu Allah. Aku mana nanti dilanggar oleh Yahudi itu mana? Sehingga memusuhan, adalah memusuhi malaikat gara-gara. Yang pelajaran ketiga yang kita ambil di siko, wahyu itu diturunkan Allah melalui Jibril masuk ke hati Nabi. Nabi tidak lupa. Karena Allah jamin supaya tidak lupa. Dan Jibril itu bertugas atas perintah Allah. Dan yang terakhir petunjuk pelajaran risiko kita ambil bahwa Al-Quran itu risiko disebutkan pertama diturunkan untuk meluruskan, membenarkan kitab-kitab terdahulu. Yang kedua sebagai petunjuk, yang ketiga sebagai berita gembira. Man kana aduwwan lillah, siapa yang adalah dia aduwwan lillah, menjadi musuh bagi Allah. Aduwwan lillah, menjadi musuh bagi Allah. Wa malaikatihi, dan menjadi musuh pula bagi para malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan menjadi musuh pula bagi rasul-rasulnya. Fa innallah wa Jibril wa Mikail, dan musuh pula bagi Jibril dan Mikail. Maka sesungguhnya ketahuilah Allah menjadi musuh bagi orang kafir seperti ini. Aduh, berarti memusuhi salah satu dan menganggap musuh dan serta menjadikan musuh salah satu malaikat Allah, apapun alasannya, maka dia adalah kafir. Juga sebagai musuh Allah. Begitu juga memusuhi salah satu rasul yang Allah utus. Tidak percaya, menentang, malahan memerangi dan membunuhnya, maka kafirlah dia. Ada 2 malaikat yang disebut Jibril dan Mikail. Bukan hanya Jibril, bukan hanya Mikail, siapapun malaikat. Tapi disebut 2 malaikat kok. Karena 2 malaikat itu begitu menonjol.
Jibril sebagai pengantar wahyu, Mikail sebagai malaikat rahmat. Malaikat bukan dua. Karena sebabnya Jibril kau dimusuhi, lebih khusus dimusuhi Yahudi, maka sebut Jibril. Memusuhi Jibril berarti memusuhi semua malaikat. Dan memusuhi Allah yang menurunkan malaikat. Wa Jibril wa Mikail fa inna Allah adu lil kafirin. Sesungguhnya Allah itu menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Intinya ke siapa saja yang memusuhi, melawan dan menentang salah satu daripada malaikat-malaikat Allah, salah satu daripada Rasul-Rasul Allah, maka dia orang kafir. Orang kafir musuh bagi Allah. Kalau sudah menjadi musuh bagi Allah, lawan. Maka ketika itu dia sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha Tinggi. Apa yang menghasilkan musuh? Musuh bagi Allah. Musuh Allah berarti menentang Allah, melawan Allah. Tidak tunduk, tidak patuh, mengingkari Allah. Itu musuh Allah. Maka siapa yang menjadi musuh Allah, baik langsung menentang Allah, menentang kitab sucinya, menentang salah satu rasulnya, menentang para malaikat-malaikat yang telah menurunkan kitab suci itu sebagaimana Yahudi, semuanya sama, kafirin. Dan Allah menjadi musuh orang-orang yang kafir itu. Apa pelajaran di sini? Pelajaran yang dapat kita petik di ayat 98 adalah janganlah kita menjadi orang yang menentang, menolak, mengingkari, melawan apapun yang datang daripada Allah. Menentang jangan. Kalau tidak mampu menjalankannya berbeda dengan menentang. Kalau menentang melawan. Melawan itu bermusuhan. Kalau alun kita jalalai, dia malih atau tidak mampu itu tidak melawan. Nak melawan ko madu. Menolak Al-Quran menentang Allah. Menolak syariat tentang Allah, karena Allah turunkan. Salah satu yang ditentang, yang dimusuhi berarti menentang Allah. Rukun iman 6, puncaknya iman kepada Allah. Dilawan, ditentang, dimusuhi, diingkari salah satunya berarti menentang, memusuhi Allah. Iblis makanya diusir, dicampakkan dari surga. Masalahnya bukan hanya durhaka, hanya menentang. Istakbaranya, enggak mau tak betul. Aba wastakbara. Maka dicampakkan iblis. Kena laknat dia. Wa inna alaika la'nah, untukmu laknat hai iblis. Makanya di sini disebutkan siapa saja yang seperti itu, maka hati-hatilah. Nah, lebih kita garis bawahi tadi adalah syariat yang Allah turunkan, Al-Quran sebagai hudan yang Allah turunkan, jangan ditentang, jangan dilawan, jangan ditolak. Karena ketika itu berarti kita lah memusuhi, berlawanan. Oh, tidak sempat, alun bisa, tidak mampu.
menjalankan, nah, itu lain perkara. Itu masih ada sedikit lagi. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Demi Allah, sungguh kami telah menurunkan kepadamu, ilaika, kepada engkau ya Muhammad, ayatim bayyinat. Kita terjemahkan saja dulu. Ayat-ayat yang jelas dan terang nyata. Dan tidaklah kufur mengingkari, menolak ayat-ayat itu melainkan orang fasik. Anan fasik, sianan fasik, ciri-ciri orang fasik, ya nantilah loncenglah bunyi. Sebab fasik terkadang berbeda dengan kafir. Tapi orang kafir fasik. Fasik itu keluar daripada ketaatan, menentang, membangkang, ya fasik. Dan fasik itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. InsyaAllah nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini ada faedah dan manfaat untuk kita bersama. Diakhirilah dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.